kita juga punya kapten. Biasa tempat lain kan ada Kapten Ri, Kapten Yu, oke? Di sini kita punya sekarang Kapten Agus. Yes. Bukan Mas Agus lagi tapi Kapten Agus. Ya, sebetulnya ini film perjuangan saya yang kedua atau ketiga karena saya pernah involve juga di Soekarno. Kemudian pada saat COVID kita juga mengeluarkan Kadet 1947. Sekarang tiba saatnya lebih action dengan resipi yang berbeda. Kami mengeluarkan film ini. Sebetulnya tadinya kita pikir ini akan set, tapi ternyata yang keluar dari sini biasanya berderai air mata. Saya tidak jualan bawang sebetulnya, tetapi ya itulah, kalau ditanya kenapa enggak? Karena kalau memang tahu saya, biasanya saya suka membuat genre yang agak berbeda dari mainstream. Tapi kali ini semoga apa yang kami buat, kami produksi ini bisa diterima dengan baik. Karena waktu kemarin Kadet kita masalahnya adalah kendalanya adalah di COVID. Dan saya tidak putus asa, harus ada orang juga yang sedikit idealis, atau ini banyak idealis sebetulnya ya, untuk berbicara tentang sejarah, kemudian ada pesan-pesan moral tentang kesetiaan, tentang loyalitas, di mana istri menunggu suami, suami pun harus pulang karena dia mempunyai motivasi untuk bertemu keluarga. Rasanya itu jarang sekali sekarang dihadirkan kepada film-filmnya, atau kalau kita pop up itu isinya ani-ani atau apa. Kita kembali kepada dasar ya, kita kembali kepada dasar. Sebetulnya ada di situ. Tinggal kadang gue emang susah bukan direm, susah diprediksi. Tapi itu sesungguhnya yang ada ya. Jadi dari situ saya ngobrol dengan Mas Abi, dengan Rahabi, partner in crime saya, ya, kita nggak pernah berantem, dan kita sudah tahu masing-masing otaknya. Jadi film ini kita lakukan, ini lahiran ya 10 bulan. Jadi dengan skala yang seperti ini, karena kita sudah pernah melakukan beberapa film yang hampir sejenis, kita bisa menyelesaikan dengan CG dan lain-lain, dengan pre-pro yang hanya 45 hari. Semua saya push untuk bisa beyond the limit. Jadi kemudian saya didampingi lagi, saya berkenalan loh sama Mas Arvin ini. Kalau enggak saya nggak kenalan sama Mas Arvin. Tapi kita bertiga kemudian didampingi dengan seluruh kru yang secara mentality mereka kuat. Jadilah saya nggak tahu apakah ini responnya baik dari teman-teman media, semoga ya. Jadi itulah tadi karya kita. Yes, itu dia, luar biasa. Tapi menariknya Mbak, ini kan production value yang diberikan juga nggak main-main. Kita lihat megah sekali dengan ledakan-ledakan, props yang digunakan dan lain-lain. Proses pengembangannya seperti apa sih Mbak, dari awal craftingnya sampai dengan approve dari skripnya Mas Abi gitu ya. Wah, banyak kita lihat di sini. Saya tipenya juga bukan orang yang suka lama-lama sih sebetulnya. Abi udah tahu lah bahwa kalau saya udah masuk pasti ada sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi selalu challenge saya diambil oleh Abi. Kalau bicara tentang prosesnya, dasarnya adalah kita juga dendam kita tuh ada loh. Kadet kenapa ya kan Bi? Sekarang kita bikin coba 70% action dengan 30% ada dramanya, plot dramanya. Tapi ternyata sekarang dramanya kuat sekali ya. Jadi saya sih belum pernah melihat ada action yang dengan plot yang tertata dengan alur yang bisa seperti ini, sehingga itu yang saya challenge ke Abi. Kemudian kenapa bisa skalanya besar? Saya nggak tahu ya, film perang yang terakhir itu tahun kapan ya. Kalau saya agak angkatan lama, jadi kayak Janur Kuning gitu yang saya ingat ya, lama sekali ya. Tapi itu harus ada di situ, dan kita tahu pada saat kita sudah bicara film perang, kita harus pakai autentifikasi. Itu yang selalu otentik itu supaya semua believe. Kita sekarang masuk dengan film judulnya Believe. Tapi kalau kita tidak merasa penonton yakin, itu susah. Itu yang masuk ke sana. Kemudian Abi bisa menerjemahkan dalam sebuah skrip. Kalau misalnya skripnya tidak bagus, mungkin kita tidak akan lari langsung ya. Saya cuma men-challenge, bisa nggak Bi, lu dalam waktu sebulan nih
terjadilah itu skrip dari research, dari segala macam selama sebulan. Kemudian paralel, karena saya punya partner Ipul line producer, dia bilang, ayo Mbak, kita bikin, kita bisa. Kemudian jadilah itu, pada saat skrip ada, kita udah tahu, ini akan menjadi sebuah skala yang bukan biasa-biasa aja, tetapi memang itu yang kita yakini kita harusnya bisa, dan semoga ini bisa mewakili. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak untuk penjelasannya. Kita ke jajaran sutradara kita, ada Mas Abi dan juga Mas Arwin. Kita pengen tahu bagaimana berproses bersama hari ini dengan dua sutradara kan. Mas Abi dulu deh, gimana Mas Abi berbagi dengan Mas Arwin seperti apa di film ini? Silakan. Ya, terima kasih. Rasanya kayak kawin. Enggak, berantem mulu dong ya. Enggak, menariknya sama Kang Arwin itu, ini pertama kali ya Kang ya kita ya. Saya ceritain ketemunya aja dulu, pas ketemu kira-kira bareng sama siapa ya nanti nyutradaranya, ketemulah sama Kang Arwin kan dengan potongan kayak gini gitu kan. Potongan boleh biar gak rancu gitu. Potongan apa ini Mas? Oke, jadi ketemu ya harus ada adjustment. Biasanya yang di adjust itu pertama tuh ego. Sutradara tuh terkenal egonya kan tinggi-tinggi ya, kan kita nggak pernah tahu kita mau ngadepin sama siapa gitu. Kita takar dulu egonya nih, sama Kang Abi juga nakar nih, gimana nih si Abi nih mainnya nih gitu kan ya kira-kira. Jadi memang tidak mudah lah. Tapi cuma pertemuan pertama aja, karena kesananya ternyata ya dua-duanya nggak ada ego lagi, ternyata begitu. Yes. Ternyata mau lu gimana, lu maunya gimana gitu, jadinya malah saling mengisi gitu kira-kira. Yes. Yang terbesarnya itu ada di pembagian tugas. Enaknya seperti apa gitu ya. Genre biasanya kita dasarnya dari genre yang dikuasai. Siapa yang lebih menguasai genre apa gitu. Kupikir Kang Arwin emang punya kekuatan di action gitu. Terus aku tawarin, terus dia bilang, gue malah drama, gue powernya gitu. Lah iya, berarti nggak cocok ya, berarti gue aja yang actionnya. Iya gitu. Kang Arwin kemarin juga ngomong, ya gue malah ngeliat potongan lo malah drama, malah action gitu. Kira-kira kayak gitulah, jadi saling isi gitu. Kalau nanti di actionnya ada yang kurang, diisiin sama Kang Arwin, dramanya ada yang kurang, aku ngisi gitu. Cuma selama syuting, kita duduk pasti sebelahan, jadi setiap shot selesai harus ada 2 yes. Harus ada 2 oke. 3 yes. 3 yes sama Mbak. 3. 4 boleh nggak sama Mbak? Boleh. Tapi ternyata dua-duanya malah actionnya keren banget dan dramanya di sini nanti banyak banget yang nangis depan kita. Jadi ini tepuk tangan dong untuk sutradara-sutradara kita. Kalau ini Mas Arwin seperti apa? Silakan. Ya hampir sama sih. Pertama kali diajak lumayan kaget karena pas aku baca skripnya lumayan, ini filmnya lumayan gede ya secara scope ya. Terus sama Abi juga baru kenal. Terus ya udah akhirnya ngobrol dulu sih. Yang penting ketemu dulu deh, ngobrol dulu sama Abi gimana enaknya. Nah, yang gue tahu pada akhirnya gaya directing saya sama gaya directingnya Abi itu beda banget. Nah, tapi justru itu mungkin malah jadi punya point of view masing-masing terhadap cerita ya. Akhirnya mungkin disitulah misinya. Yes. Dan dari awal udah tahu kalau emang dia duluan ngedevelop, jadi ya oke, lu maunya gimana? Gue akan masukin treatment gue sejalan dengan waktu aja sih. Ya, itu kan treatment dengan teknis yang ada di lapangan, tapi dengan jajaran cast yang luar biasa nih, banyak bekerja sama dengan cast ini aja di depan kita dan 17 banyak lagi kalau bisa kita tampilkan nanti malam mungkin semua pada datang ya Mbak ya. Ini gimana challenge-nya dari jajaran sutradara, mendirect banyak cast yang ada di sini, apalagi nama-nama besar yang ada di depan sini. Silakan. Oke, Kang, izinkan. Kalau dari saya itu concernnya memang ke cerita dari awal, apalagi nulis cuma sebulan doang. Jadi saya pribadi mengandalkan pemain sebenarnya. Jadi setelah baca ada feedback apa itu malah dibutuhkan sekali gitu. Dan memang banyak feedback dari Ajil, dari Leo, dari Wafda, terutama dari Teh Modi itu juga banyak gitu. Gimana kalau diginiin, karena ketika mau berangkat syuting itu masih belum terlalu matang gitu, kita masih belum pede berangkat gitu. Jadi justru kita bukan yang ngasih tahu harus gimana, kita malah minta feedback bisa diapain gitu. Sembari mereka dalam waktu yang sangat singkat juga latihan gitu, udah masuk bootcamp, udah masuk apa gitu-gitu. Jadi karena prosesnya sangat singkat, akan sangat bagus kalau kita punya waktu duduk bareng, bicara filsafatnya dulu gitu ya, bicara karakternya dulu gitu, itu emang enak gitu. Cuma kalau udah nggak ada ya udah saling mengandalkan aja gitu.
itu kurang lebihnya itu. Jadi malah dari mereka balik gitu. Gimana kalau karakternya gue giniin gitu. Nah, kita malah appreciate itu sih. Jadi bentuk kolaborasi ke jajaran cast juga sangat luar biasa untuk nge-develop skripnya ya. Malah seperti itu memang. Karena mungkin mau nambah. Silakan Kang Arwin. Iya ya, ya itu sih, kita tetap kasih benang merah sih ke mereka ya, kasih guidelines. Tapi abis itu emang selalu aku butuh gimana sih point of view lu terhadap karakter ini gitu. Jadi kolaborasi sistemnya, karena kan ini paralel antara mereka bootcamp, terus ada workshop, fighting, terus sama reading, belum lagi nanti ada bahasa tetun itu yang lumayan bikin Leo ngaco itu. Paralel gitu, berapa hal paralel, makanya secara karakter cukup memberi kebebasan ke mereka bagaimana point of view mereka terhadap karakter, tapi kita kasih benang merah juga. Ya, sebenarnya kesannya kita pengen tahu dong dengan kerjasama dengan banyak cast gimana kalau Kang Arwin? Dengan manusia-manusia ini ya. Ya karena perjalanan dengan banyaknya cast ini. Seru sih, seru. Maksudnya ya mereka ini juga, mereka excited lah ditawarin film itu, intinya mereka excited. Itu dulu yang gue pegang gitu loh. Oke, lu excited dan lu nggak usah aneh ya gitu. Jangan di situ ya. Wah, itu tangan untuk jajaran sutradara kita. Nanti kita kembali lagi dengan pertanyaan teman-teman media soal jajaran sutradara. Tapi kita ke cast dulu nih. Yang pertama kita ke Ajil Dito. Wow, langsung semua pengen dibawain seserahan apa? Kenapa? Bayang yang dikenal dari sini. Cil, Nangis terus Mbak itu. iya, tuh, makanya tadi ngeliat. Terima kasih Mbak. Cil, ini proses yang luar biasa untuk lo sebagai aktor. Boleh ceritakan ke teman-teman media bagaimana berproses di film ini, Cil? Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih semuanya teman-teman media udah nyediain waktunya datang ke media screening. Proses untuk menjadi seorang Agus bisa dibilang cukup rumit menurut gue, karena di satu waktu yang bersamaan harus ngelakuin banyak hal, harus workshop, harus reading, harus latihan choreo fighting, latihan sikap militer, pegang senjata, latihan nembak, itu semua dilakukan dalam waktu 45 hari yang harusnya sih normalnya nggak segitu ya Bu ya. Normalnya berapa kira-kira Bu? Boleh dibantu nggak Bu? Kira-kira normalnya sebenarnya berapa sih Bu? Yang normal yang bisa stabil balance gitu? Setengah jam. Ya. Setengah jam. Gak ada normalnya, nggak usah manja deh. Nah, bersyukur kita di sini punya 2 director ya, Kadias ya. Yang satu suportif, yang satu enggak. Enggak, senang. Prosesnya cukup berdarah-darah. Bahkan pas syuting juga benar-benar yang ini cerita dikit aja. Karena kesalahan, karena keteledoran diri sendiri, gue cedera di bagian paha dan pinggang gitu. Tapi itu cederanya di hari-hari awal syuting, bahkan belum mulai fighting scenes-nya, belum ada. Itu baru mau mulai fighting scenes yang lawan Abel gitu kan. Tapi tiba-tiba udah cedera. Tapi ya udah langsung ditangani. Tapi pas take tuh ya Allah nggak berasa sakit. Kelar take baru nggak bisa jalan, susah pincang-pincang gitu. Tapi ternyata sakitnya tuh sakit-sakit nagih ya. Nah, film action ini ternyata senagih ini buat gue sebagai debut di film action ya. Yes. Bener-bener wah ini tuh bener-bener core memory yang nggak akan pernah gue lupain seumur hidup sih. Jil. Kan kepala lu juga. Oh itu, yang adegan injek pala, yang adegan Bang Leo nginjek pala gue, demi Allah keinjek beneran. Serius beneran. Demi Allah keinjek beneran. Lu nggak apa-apa Jil, aduh maaf. Nggak apa-apa. Iya, take lagi tapi sininya ngocor. Oh iya beneran terjadi. Karena ini totalitas dari seorang Ajil berarti ya untuk ada pertama di film action. Yes. Korelnya juga didampingi oleh anggota TNI ya untuk menjaga safety dan. Iya untuk jaga safety sama Abah juga kan, sama Abah Dina sebagai stunt timnya juga, fighting koreografinya juga. Jadi shout out buat Abah. Terima kasih udah buat kami semua jadi keren di film Believe ini. Iya, tapi selain action, tapi teman-teman tadi di sini juga tersentuh dengan romance-nya. Nah ini gimana challenge-nya untuk Ajil dan juga Adinda Thomas ngejaga romance-nya tetap dapat, tapi nggak yang dengan menye-menye gitu. Bayam aja pada tersentuh di sini. Langsung to the point tadi. Emang Sin Bayam seromantis itu ya? Tuh.
Call, Yang bikin romantis tuh bokehnya. Bokeh masih gitu. Masih berani ngedeketin ya. Gimana kalian berdua nge-build scene romance-nya tapi tetap kena gitu dengan caranya masing-masing? Adinda Thomas silakan. Gimana ya Jil, cara nge-build-nya? Ya, Dengan ngobrol ya, lah ya. ngobrol terus apa? Trust each other. Trust each other, Percaya terus aja, kita juga bener-bener. mau apa ya, tahu pengen dibawa kemana sih, itu Iya. benar-benar diskusi gitu loh setiap adegannya. Selalu nanya, yang penting kan untuk menjadi sebuah pasangan dalam sebuah film kita harus nanya boundaries masing-masing kan. Betul. Dan kita udah nanya boundariesnya, batasannya sampai mana. Gue nanya ke Dinda juga nanya ke gue. Ya itu, dan ya model reading yang singkat. Model reading yang singkat, tapi memang dasarnya memang Dinda adalah seorang aktris yang luar biasa juga, jadinya benar-benar bisa benar-benar bisa apa ya, bisa ngasih sparks lah ke gue selama di depan kamera. Iya, Swastami mau menambahkan mungkin? Setelahnya baperan nggak? Oh Pak, Dinda Thomas, kita ke Dinda Thomas sebagai seorang istri sini yang nggak cuma suami yang berjuang, tapi istri juga berjuang dari rumah. Hal apa sih yang paling kamu dapat dari memerankan karakter Evi ini? Yang paling didapat tuh ternyata untuk ngasih kepercayaan tuh butuh pengorbanan ya. Wow, yes. Percaya untuk pasangannya akan pulang lagi dengan selamat atau pasangannya pulang lagi dengan setia gitu. Intinya itu butuh pengorbanan dan percaya gitu, itu tadi. Jadi suaminya berjuang dengan caranya, juga istrinya berjuang dengan caranya. Yang penting saling mau berusaha dua-duanya. Itu sih yang aku belajar dari karakter Evi. Adinda Thomas, tepuk tangan juga dong buat Adinda Thomas. Kita ada Faki juga, hai Faki. Hai, tepuk tangan buat Faki nih, luar biasa. Oke, misalnya itu film di sini tuh seru banget. Terus aku pas main sama Om Ajil tuh waktu pertama kali ketemu tuh, Om Ajil baik banget ya gitu. Mama aku sampai bilang, iya tuh Fagi, Om Ajil baik banget ya. Iya mah, Fagi juga sampai kaget sebaik itu ya. Ngomong apa ya? Bukan bawa apa dia tadi? Enggak, ukuran sepatu. Bagus banget ya. Terus Faki. Oke, kamu dibayar berapa Mas? Jadi setiap ke lokasi tuh ditanya, aku nanya sama apa telco tuh. Aktor bro, aktor, telco, iya. Om Ajil ada nggak? Ya, enggak. Om Ajil besok aku ada nggak? Enggak, besok libur kamu. Ya, Om. Ya masa Agus kecil sama Agus gede sama? Tidak sama. Begitu berkesannya jadi kamu mau ya pas ada Om Ajil terus ya. Iya. Ya Om, bener Om, nggak ada. Iya nggak ada. Besok baru ketemu. Ya. Terus akhirnya kamu datang walaupun kamu nggak syuting di hari itu. Oh enggak. Kirain lu. Akhirnya kata Mama, udah besok jalan-jalan aja. Besok, oh iya Mas, siap. Nggak seneng lagi, nggak sedih lagi tuh. Kaki kalau mau karirnya panjang, ujinya produser sama sutradara. Kaki pemain juga. Kaki. Kayaknya kamu salah orang nih. Kan kamu ketemunya aku terus. Iya. Kan bapak kamu kayak gitu. Omongan kan nggak baik. Majil, kamu kan nggak ketemu. Iya, Omongan kan nggak baik. Hah? Bapak kita kan gitu nak. Jadi, tapi Om Ajil atau Om Waf deh yang baik buat kamu? Kayaknya Waf deh yang baik. Dua-duanya. Dua-duanya. Aman, Ronda. Tiba-tiba Om Wafda datang terus diceritain sama Omnya tuh. Nah jadi ini Om Wafda nanti berperan sebagai ayah kamu. Oh iya, oh gitu kan. Terus udah, ya, oh baik banget. Alhamdulillah ya Allah. Dikasih template lah. Tapi kayaknya kamu ada ini ya, yang kamu ingat banget scene waktu pas adegan berantem itu ya? Iya. Ceritain dong itu gimana sih? Jadi pas dengar Mama ngomong nanti adegannya Faki ada yang berantem. Begitu. Aku juga kan suka action ya. Ya. Hah? Serius mah? Iya serius. Wah,
ambil mah, mama nggak usah cerita lagi sampai habis, langsung ambil aja film. Pas begitu syuting, gini, oh kan adegannya aku didorong, oh nggak ada matras, enggak, karena kameranya kamunya kesorot sampai ke bawah, jatuhnya gimana? Jatuhnya beneran. Hah, beneran om, gak boleh dibikin-bikin gitu. Oh enggak, harus jatuh beneran. Tapi gimana kamu sih? Aku mau jatuhin bohongan tapi takut jelek. Mau jatuhin asli tapi takut sakit. Dah deh, mendingan jatuh asli. Pas jatuh asli tuh sakit. Pas Fakih kurang bagus. Hah, kurang bagus om. Lagi. Oh iya. Pas didorong lagi, terus kayak sakit gitu, punggung. Terus udah selesai syuting itu, pulang bilang ke mbak, tolong panggilin tukang urut biasa dong. Iya, dipanggilin, diurut. Tiba-tiba ada yang bunyi karena agak memar sedikit. Ini totalitas kamu sebagai aktor ya, keren banget. Dan kamu ketagihan kalau diajak lagi sama Mbak Ayi. Sama Mbak Ayi, semangat ya. Syuting action tuh, wah seru nih, ternyata ada resikonya juga. Iya, tapi kamu keren banget. Tepuk tangan sekali lagi untuk Fakih. Tapi Bu Ayi baik gak? Baik. Om Abi sama Om Abi baik ya? Baik. Semua baik. Fakih, terima kasih. Kita juga ada Bang Hardi Fadila. Bang Hardi, kita pengen tahu gimana proses bersama dengan jajaran aktor ini, Bang Hardi, untuk karakternya di sini. Ceritakan dong keseruannya sedikit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Gimana? Ini peran karakternya juga penting dan krusial sebagai sahabat gitu, silakan. Soal karakternya. Iya, soal kebersamaannya dan mendalami karakternya. Kita udah kebangun semua itu dari pada saat kita persiapan gitu. Lebih ke ngobrol, lebih ke bercanda aja sih sebenarnya. Karena kita tahu yang masalah capek kita tanggung bareng-bareng semuanya gitu. Jadi untuk prosesnya juga ya alhamdulillah bisa dijalanin dengan lancar gitu, dengan saling memotivasi. Pada saat take tuh kadang lihat Ajil capek gitu, terus kami nih kayak Ajil bisa gitu ya, tapi dari belakang ada Ajil yang lagi on cam. Iya benar, itu kan saling mendukung satu sama lain gitu. Ya, Ajil bisa pulang duluan sama tadi. Tapi menyenangkan ya Bang Hardi ya. Siap, terima kasih Bang Hardi. Selanjutnya ada Mbak Maudi Kusteri juga. Kita pengen tahu dari sosok seorang ibu di sini. Tepuk tangan dong untuk Mbak Maudi. Yes. Perjuangan yang dilakukan juga sebenarnya mempercayakan anaknya kepada yang tadi kita lihat gitu ya, Ajil di sini, dan juga ada Dino Thomas. Gimana bersama dengan teman-teman yang ada di sini Bang Maudi? Terima kasih, dia sering ya ketemu ya. Iya. Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan semua. Tadi gimana pas nonton? Selain mbaknya yang nangis, yang lain oke nggak sih? Tepuk tangan. Iya, alhamdulillah. Oke, senang banget bisa menjadi bagian kecil selewat di film yang luar biasa besar ini. Alhamdulillah dikasih kesempatan tuh dari awal Bu Ai masih nelfon sampai akhirnya sudah berada di sini tuh kayak memang banyak sekali proses yang dilalui dengan waktu yang singkat. Terus seperti yang tadi Mas Abi bilang, aku tuh kebayang gitu ya, persiapan cuma 1 bulanan. Mas Abi, Mas Arwin, karena baru selesai syuting Lost Man juga sama Mas Arwin. Terus skenario masih mentah gitu. Terus aku bilang, Mas Abi boleh nggak kita ngobrol gini. Terus alhamdulillah dikasih kesempatan sama Mas Abi, termasuk urusan si sayur dan bayam itu juga yang ternyata sebenarnya itu adalah berdasarkan kejadian nyata. Jadi bukan di dalam penulisannya Mas Abi ya. Si bayam itu memang kejadian dari based on true story-nya. Terus dari situ develop, kemudian sama Ajil memang dari awal kayaknya kita semua juga udah sadar dengan waktu yang mepet dan kita semua harus memberikan yang terbaik dalam produksi ini. Dan semua ketika syuting itu prosesnya aku merasa bersyukur banget bisa menjadi bagian karena bisa melihat dengan mata kepala sendiri seberapa perjuangannya gitu. Gak hanya Ajil dan cast yang ada di sini, tapi juga
mereka gitu yang ikutan syuting dan ada dan mendampingi semua tuh kayak bener-bener dedikasinya tuh luar biasa gitu. Dan jadi kayak membuka mata saya bahwa kalau nggak berdasarkan tekad yang kuat, doa, mental gitu, kayak sulit sekali ya gitu menyelesaikan perjuangan ini gitu. Jadi merasa banget bahwa film itu tuh nggak hanya dar dor aja atau bom atau nangis aja, tapi sebenarnya saya ngerasa ada sesuatu yang segitunya ya namanya perjuangan tuh gitu. Dan semua tuh harusnya ada di dalam gitu, nggak kelihatan kayak santai-santai di luarnya gitu, dalamnya tuh wah itu harus punya kekuatan yang luar biasa. Dan melalui proses yang panjang banget sampai akhirnya sekarang dan udah ngelihat special screening dan respon dan hasilnya itu jadi mengharukan banget gitu. Makanya pengen big applause banget ke Bu Ai gitu. Tepuk tangan dong. Biasa sih. Karena dalam perjalanannya tuh kayak aduh skenario masih mentah, aduh ini belum dapat, ini gimana ya kok wah gitu, kayak belum lagi aku ngetes kan sama anak-anak muda gitu, suruh nonton gitu, pesimisnya dengan terhadap film action Indonesia gitu, kayak apalah ya udah nonton aja, tapi ternyata pulang-pulang tuh mereka langsung yang berbinar-binar dan semangat banget gitu loh guys. Jadi aku happy banget walaupun segera menjadi ibunya Evi, Ibu Iin gitu, yang menurut aku sih aku berusaha memberikan warna gitu, selain dar-dar gitu palingnya adalah ibu-ibu gitu di rumah gitu kan. Soalnya waktu pas lagi ditanya sama kakakku, kamu ngapain? Lagi reading film perang. Oh, jadi kamu perang? Enggak. Oh, cuma reading doang. Ya enggak dong, aku ikut syuting. Tapi katanya nggak perang. Ya kan film perang nggak perang semua gitu maksudku. Maksudnya, oh gitu, iya. Jadi bagian apa ya nanti aku nonton aku bilang gitu. Jadi senang banget bisa hadir di sini dan juga ada nilai historisnya bahwa ayahku juga ikutan ke perang di Timur. Jadi senang sekali. Terima kasih. Terima kasih, Wafda Saifan sekarang. Wafda yang membuka cerita ini ya kan dengan menyentuh ke penonton. Gimana dengan tanggung jawab yang diberikan kali ini dari Mbak kan ini kali kesekian kerjasama dengan Mbak dan Mas Abri kan. Alhamdulillah, selamat sore teman-teman semua, kakak-kakak. Terima kasih buat waktunya. Kalau boleh jujur, ini film aku yang berlatar militer tuh kayaknya udah yang keempat. Yes. Udah semua matra. Ya harapannya sih sebenarnya kalau bisa dapat tituler ya. Harus. Dedi juga sih. Dedi juga. Ya senang banget bisa terlibat di proyek film Believe ini. Jadi sedikit flashback lah. Yeah. Aku dikasih tahunya itu, Wafda bisa syuting nggak? Oh bisa mbak, kan baik. Nelpon, woi, syuting nih. Iya. Halo baik ya mbak. Wafda kosong nggak? Kosong terus. Baik. Mau syuting kapan mbak? Besok katanya. Langsung besok. Jadi kita tuh bikin teaser dulu. Oke. Iya. Oke siap mbak. Wah perang nih kan. Datang ketemu kita di kantor meeting. Baca. Kan ini angkatan darat mbak. Oh, ada di gantung-gantung nih maksudnya apa nih? Terbang-terbang kan? Iya. Gue takut ketinggian. Udah Bismillah lah, kan bisa diakalin film kan. Gak taunya enggak, tetap digantung 20 meter tinggi. Stop, udah aja cukup. Gitu. Senang banget. Ini salah satu pengalaman yang tidak terlupakan, paling berkesan lah di saya film Believe ini. Terima kasih Mbak Ai, teman-teman semua, Mas Abi, Mas Arwin sudah diberi kesempatan, sudah dipercaya. Seru. Yes. Itu dia. Wah, udah tepuk tangan dong. Thank you. Kita ke Martinolio. Yes, ini dia. Selamat sore semua, terima kasih sudah hadir. Sapanya pakai bahasa yang di karakter tadi. Lupa udah syuting iya udah masuk ke karakter baru. Gimana tanggung jawabnya nggak main-main dan layak untuk seorang Martinolio memerankan ini gitu. Gimana Sabtu dipercaya pertama kali? Wah happy banget sih awal-awalnya. Jadi gue lagi di lokasi syuting judul sebelah, terus tiba-tiba ini kok pas lagi tuh, gue geter-geter terus. Lihat terus habis itu. Oh sama itu Wafda, itu cerita Wafda. Sama. Angkat. Ya mbak.
oh bisa syuting nggak? Iya bisa Pak, kapan? Ini, oke, bentar ya, ya, take lagi. Beres gitu baru malamnya sorenya teleponan yang lebih jelas, kasih tahu gini. Oke, concern gue sih emang dari awal tuh cuma satu, bahasanya pakai bahasa apa nih? Ya. Bahasa Indonesia kah atau bahasa sana kah? Karena kan di daerah sana tuh kita beda daerah, langsung bahasanya pun berubah. Kalau misalnya kita di daerah Tambua tuh orang minta maaf tuh pardua. Tapi kalau misalnya kita ke timur-timur, mereka udah di skulfa. Itu aja udah dua kata yang jauh dari P ke D. Jadi sempat lumayan panik banget. Tapi ya hasilnya yang seperti ditonton tadi. Mudah-mudahan suka. Terima kasih Mas Abi, Mas Arwin, baik. Udah percaya untuk memerankan Miro Sablon. Martinolio juga selalu menyenangkan kalau sama Martinolio dan totalitasnya luar biasa memang. Siti Hakim di sini ada Siti juga. Gue pengen tahu apa yang lo pelajari dari karakter yang lo perankan, karena tadi ada nge-twist dikit kan dari karakternya, dari yang tadi gimana jadi gimana. Apa sih hal yang paling lo pelajarin di sini? Banyak sekali kalau bercerita soal pengalaman. Ceritain dong. Kalau boleh cerita sedikit, kalau tadi bedanya nelpon kan, kalau ini enggak info casting. Oh, kosong nggak kan? Bulan depan kosong terus sama. Ya udahlah, kita ikut casting, dapatkan tadi sebagai Jarwo, salah satu yang paling menonjol di bidang pemberontakan kan, Agus. Jadi ya banyak banget kalau yang dipelajarin ya, mulai dari kita ikut bootcamp dan ada juga waktu itu kewajibanku mungkin agak semua sama beratnya, cuman aku spesifik ke aku agak berat karena harus nurunin berat badan sampai 28 kilo. Karena badanku saat casting itu tidak mewakili TNI sama sekali. Beratnya sudah ratusan waktu itu, ya kita turun 28 kilo. Ya perjuangannya ada, ya pokoknya film ini best experience di hidup dan di karir tahun lalu lah gitu, ada di Believe ini seperti yang sudah disaksikan tadi. Dan makasih banget buat Mas Arwin, Mas Abi sama Mbak Ai juga selaku proses sudah mempercayakan. Nggak boleh diajak lagi nanti next. Ketahanan kita sudah teruji ya teman-teman. Ketahanan sudah teruji. Ini kan Wafda dari Mbak Ai. Iya. Gue juga dari Mbak Ai. Betul. Ini juga dari Mbak Ai. Ini casting director apa produser? Semua langsung. Jangan sih juga Pak, saya dari Mbak Ai kemarin dikabarin. Sama casting director juga Bu Mei sama Juliana, sama teman-teman di belakang layar lah semuanya. Terima kasih banget udah sabar banget ngadepin kita semua. Yes, itu dia. Tepuk tangan untuk Siti dong, thank you. Kita punya jalan cast, kita mulai dari Iqbal dulu, dari masing-masing cast yang ada di belakang. Kalian sebutkan 3 hal mengenai film ini, ya. Dari Iqbal dulu, 3 hal. Apa sih yang paling membekas dan berkesan untuk Iqbal? 3 hal, 3 kata. 3 kata. Iya, apa aja? Film Believe itu ini. Gitu. Kasih apa ya? Lu mau pertama mau terakhir? Saya pertama. Pertama dulu. Oke, siap Iqbal, silakan. Film Believe itu buat gua 3 kata. EM siapa? Bukan EM. Berani. 3 ya? Iya, sama banget. Mimpi keberanian. Udah diambil. Bagus kali. Lu 3 hal apa? Waduh, apa lagi ya? Lu balik aja. Gak boleh dibalik ya, ntar mimpi keberanian ambil. 3 hal. 3 kata ya? 3 kata. Kesan ya, kesan aja ya. Kesan dalam 3 kata. Kesan syuting, kesan. Oh, ada pas syuting. Silakan. Jam kerja sehat. Keren. Film action dengan treatment yang luar biasa, tapi jam kerjanya sehat. Iya. 4, 5, 6. Iya, mikir dulu ya. Silakan. Ya, emang lagi dilihatin li sama Mbak Ai ini ciri-ciri di calling lagi. Makanya silakan 3 kata. Iya. Buat saya seru. Kedengeran mikirnya nih. Iya. Semangat. Seru, semangat. Senang aja gitu. Seru, semangat, senang. Makanya 3S.
S ya. Iya S. Serius banget senang. Ya, makanya Ada konsep, ada konsep. Ada konsep. kasih beban. Maaf ya kita. Iya, tadi kan yang awal udah tagline, yang ini jam kerja sehat, ini ada konteksnya bagus nih, 3S. Lima lagi Sob Miki. Tiga kata. Kalau saya pengorbanan, cinta dan dedikasi. Itu menggambarkan semuanya. Itu cakep itu. Saya disorientasi, ini preskon kan bukan duduk. Ini bodor terus. Kalau buat saya proses film ini nongkrong, piknik baru kerja. Ernest Samudra. Tiga. Selerina, Rahabi, sama Arwin. Ini solusi ini cakep ini. Karir bro. Tapi belajar tuh. Kayak gitu kayak. Disebut semua. 3 kata singkat jaminan di calling. Silakan. Ya kalau seru ya. Seru, syuting sehat. Lagi sih. Seru syuting sehat lagi. Siap, terima kasih. Ayo silakan. Aku. Iya. Perjuangan ngeri mantap. Mantap. Betul. Nah, biasanya ini Bang Haidar kan punya kata-kata banyak banget memang. Oke. Jadi penutup lagi. Bang Haidar saya sebagai Felipe 3 kata. Sempurna. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Jaja Rekas dan Felipe.